Bismillahirrahmanirrahim. Judul khutbah kita pada hari ini yaitu Jauhilah perbuatan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yurakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadatan tunja qailaha minas sifa wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul adakiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihil kurama wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Amma ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Maha suci Allah yang menggenggam segenap jiwa kita. Puji dan syukur kita adalah hak Beliau yang tidak alasan bagi kita untuk tidak melakukannya. Semoga penghambaan diri kita kepada Sang Kholik mendapatkan pengakuan dan diterima beliau menjadi amal ibadah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk terpuji dan terbaik yang telah menyelesaikan tugasnya membawa keagungan nama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dan membawa agama Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Dari mimbar ini khotib berwasiat untuk diri khotib pada khususnya dan kepada seluruh jamaah sholat Jumat untuk selalu mengingatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqu iza massahum ta'ifu minasyaitoni tazakkaru fa iza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 201. Dari ayat di atas sudah dijelaskan tanda takwa selanjutnya adalah ingat kepada Allah dan menghindari dari ragam perbuatan syaitoniah. Kenapa harus begitu? Karena jika kita sudah was-was dari syaitan dan ingat kepada Allah, pada lanjutan ayat di atas disebutkan bahwa kita akan melihat kesalahan kita, sehingga kita tidak mungkin melakukan kesalahan lagi. Manusia adalah musuh abadi dari syaitan. Syaitan akan selalu menggoda kita, tak peduli dimanapun, kapanpun, tak peduli sendiri, berkumpul bersama orang-orang. Mereka selalu menggoda kita. Mereka akan berusaha keras agar manusia tergoda oleh tipuannya dan melaksanakan perbuatan syaitoniah, melupakan amal ibadah kepada Allah, tidak berzikir, tidak pula mendirikan sholat. Itulah apabila kita tidak was-was terhadap tipu daya syaitan, kita justru tidak pernah melaksanakan perintah Allah dan justru kita pula menghindari larangan Allah. Setan mempunyai tipu daya yang hebat untuk menggoda manusia agar melakukan perbuatan dosa besar. Cerita berikut ini adalah salah satu contoh yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setan mendatangi seorang gadis dan mencekik gadis itu sehingga tak sadarkan diri. Setelah setan melakukan perbuatan itu, ia lantas mendatangi keluarga korban dan membisikkan ke hati keluarga itu bahwa obat
yang dapat menyembuhkan gadis itu ada pada seorang rahib dari Bani Israel. Keluarga gadis segera mencari rahib yang dimaksud. Setelah mereka menemukannya, dibawalah si gadis kepada rahib, tetapi rahib menolak untuk menerima gadis itu. Meskipun ditolak, keluarga gadis terus-menerus mendesak sehingga maulah ia mengabulkan harapan keluarga untuk mengobati korban. Akhirnya sang rahib mengalah, terpaksa ia menerima gadis itu. Keluarga gadis segera meninggalkan gadis pada rahib. Sewaktu keluarga gadis telah tak ada dan rahib sudah bersiap akan mengobatinya, datanglah setan membisikkan agar ia mau berbuat tak senonoh kepada si gadis. Rahib terus-menerus digoda sehingga ia akhirnya tak kuasa menampik bujukan setan. Rahib menyetubuhi sang gadis yang seharusnya ia obati. Akhirnya gadis malang itu pun berbadan dua. Waktu gadis malang itu telah hamil, setan datang lagi menemui rahib. Ia terus-menerus membisikkan dan menakut-nakuti rahib. Sekarang akan terbongkar rahasiamu. Bila keluarga gadis itu datang mengambil anaknya kembali, tentu mereka akan mengetahui perbuatan ini. Bunuh saja gadis itu, nanti bila keluarganya datang, bilang saja ia sudah mati. Demikian rayuan setan kepada rahib. Akhirnya rahib itu membunuh gadis malang tadi. Mayat gadis tersebut ia kuburkan. Setan segera mendatangi keluarga gadis dan membisikkan ke hati mereka bahwa rahib telah menodai anak mereka sehingga hamil dan akhirnya membunuhnya. Ramai-ramailah keluarga gadis mendatangi rahib dan menanyakan gadisnya. Rahib menjawab seperti yang dibisikkan setan kepadanya, ia sudah mati. Jemaah Jumat rahimakumullah, keluarga gadis marah besar dan serempak mereka menangkap sang rahib. Mereka berniat segera membunuh rahib sebagai balasan atas kematian anak gadis mereka. Pada waktu itu pula setan datang dan berkata kepada rahib, akulah yang telah mencekik gadis itu. Aku juga yang sudah membisikkan ini dan itu kepada keluarga gadis. Bila kamu mau selamat, maka satu-satunya cara adalah agar kamu mau pindah patuh kepadaku. Kamu akan bisa aku bebaskan dari pembalasan mereka. Dengan apa? Tanya sang rahib pada setan. Sujudlah padaku 2 kali. Rahib itu pun segera bersujud 2 kali kepada setan. Setan lalu berkata, aku bebas daripada perbuatanmu. Maka oleh karena itu, kita dituntut agar selalu was-was kepada setan. Karena ketahuilah, iman kita itu sering berubah-ubah. Kadang iman kita kuat, terkadang pula iman kita lemah. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang mempunyai iman yang kuat pun tak kuasa menahan tipu daya setan dan memakan buah kuldi yang jelas-jelas dilarang oleh Allah. Namun begitulah, karena kita tidak mampu waspada terhadap setan, sehebat apapun kita, jika tidak waspada terhadap setan, pasti akan terkena tipu dayanya. Sehingga tip utama agar kita was-was kepada setan hanyalah dengan ingat Allah, berzikir kepada Allah, melaksanakan perintah kepada Allah, beribadah, sehingga kita akan terhindar dari tipuan setan dan tidak mengerjakan yang sepatutnya tidak dikerjakan. Sehingga kita menjadi golongan muttaqin yang senantiasa beribadah kepada Allah. Mari ingat Allah agar kita waspada terhadap tipuan setan serta terhindar dari ragam perbuatan setan. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.